Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai sistem clearing nasional Bank Indonesia. Untuk yang pertama ialah pengertian clearing. Clearing dapat diartikan sebagai sarana ataupun cara perhitungan hutang piutang dengan bentuk surat-surat berharga atau surat dagang dari suatu bank peserta yang diselenggarakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis clearing. Untuk yang pertama, ada clearing manual. Clearing manual adalah proses clearing yang dilakukan dengan menghadirkan petugas clearing di suatu tempat yang disediakan oleh penyelenggara clearing dan melakukan pertukaran warkat-warkat clearing secara manual. Secara teknis pelaksanaannya, clearing dapat diuraikan sebagai kegiatan perhitungan utang piutang di antara bank peserta clearing secara terpusat dengan cara saling menyerahkan warkat clearing untuk memperluas lalu lintas pembayaran dengan cara giral. Proses clearing manual secara sederhana yaitu sebagai berikut. Yang pertama, warkat dicatat dalam list clearing sesuai bank peserta clearing. Yang kedua, nominal di list clearing dibuatkan rekapitulasi clearing. Yang ketiga, atas penyerahan clearing dibuatkan bilyet clearing ke Bank Indonesia beserta warkat penyerahan. Yang keempat, menerima warkat penarikan clearing on head dari bank lain beserta bilyet dan rekap warkat penarikan clearing. Yang kelima, clearing lokal adalah perhitungan warkat antar bank yang masih dalam satu wilayah. Keenam, clearing antar cabang, perhitungan warkat antar bank yang masih dalam satu wilayah cabang bank peserta. Yang kedua adalah clearing semi otomatis. Clearing semi otomatis adalah clearing lokal yang perhitungan dan pembuatan bilyet saldo clearing dilakukan secara otomatis melalui alat bantu komputer. Namun pemilihan warkat tetap dilakukan secara manual oleh bank peserta clearing. Yang ketiga adalah clearing elektronik. Clearing elektronik adalah penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan bilyet saldo clearing didasarkan pada data keuangan elektronik, disertai dengan penyampaian warkat peserta kepada penyelenggara untuk diteruskan kepada peserta penerima. Clearing elektronik dapat dikelompokkan meliputi yang pertama, siklus clearing nominal besar. Clearing ini untuk warkat yang nilainya 100 juta ke atas dan dilaksanakan melalui BI-Real Time Gross Settlement System. Clearing terdiri atas dua kegiatan pada hari yang sama, yaitu clearing penyerahan nominal besar dan clearing pengembalian nominal besar. Yang kedua adalah siklus clearing nominal retail. Clearing ini untuk warkat yang nilainya kurang dari 100 juta. Yang ketiga adalah sistem clearing yang terdiri dari beberapa macam. Yang pertama yaitu sistem manual. Sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan bilyet saldo clearing, serta pemilihan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Pada proses sistem manual, perhitungan clearing akan didasarkan pada warkat yang dikliringkan oleh peserta clearing. Yang kedua, sistem semi otomasi, yaitu sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan bilyet saldo clearing dilakukan secara otomasi melalui alat bantu komputer. Sedangkan pemilihan warkat clearing dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Yang ketiga yaitu sistem otomasi, yaitu sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan bilyet saldo clearing dan pemilihan warkat dilakukan oleh penyelenggara secara otomasi. Dan yang terakhir yaitu sistem clearing nasional. Sistem clearing Bank Indonesia yang meliputi clearing debit dan clearing kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional. Penyelenggara SKNBI tunduk pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/18/PBI/2005 tentang Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia tanggal 22 Juli 2005. Yang selanjutnya adalah tujuan dan manfaat SKNBI. Tujuan diterapkannya SKNBI pada penyelenggaraan clearing di Indonesia adalah untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran retail dan memenuhi prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan clearing. Selanjutnya adalah manfaat SKNBI. Yang pertama adalah manfaat bagi Bank Indonesia.
yaitu efisiensi waktu dan biaya khususnya dalam hal operasional clearing dengan ditiadakan fisik warkat kredit. Yang kedua, tersedianya jangkauan transfer antar bank melalui clearing yang lebih luas dengan diakomoditnya clearing antar wilayah untuk transfer kredit. Selanjutnya, memenuhi prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan clearing yang bersifat multi-rating sesuai dengan Korpres yang dikeluarkan oleh Bank for International Settlement. Yang kedua adalah manfaat bagi bank. Yang pertama, efisiensi biaya operasional bank dalam percetakan dan proses administrasi warkat kredit. Yang kedua, semakin luasnya jangkauan layanan bank kepada nasabah. Yang selanjutnya, manfaat bagi masyarakat, yaitu mendapatkan pelayanan yang cepat, rasa aman dalam bertransaksi, dan biaya relatif murah. Yang kedua, mendapatkan pelayanan yang cepat, rasa aman, dan pelayanan jasa transfer dana yang kompetitif. Selanjutnya ialah mekanisme clearing. Untuk bagannya bisa dilihat secara lebih jelas akan saya jelaskan. Yang pertama, sebelum kegiatan clearing kredit dimulai, bank wajib menyediakan prevent peserta membuat DKE kredit berdasarkan aplikasi transfer. Untuk yang kedua, mengirimkan DKE kredit ke SSK. Selanjutnya, mengirimkan DKE kredit dapat dilakukan secara online maupun online tergantung dengan jenis TPK yang digunakan oleh peserta. Untuk yang keempat, peserta yang menggunakan TPK offline menyampaikan DKE kredit digunakan melalui media rekam ataupun elektronik. Yang kelima, SSK akan melakukan penggabungan dan perekaman seluruh DKE kredit yang diterima. Keenam, atas dasar DKE kredit yang diterima, SSK melakukan perhitungan clearing kredit secara nasional. Ketujuh, SSK melakukan simulasi FTS. Apabila hasil simulasi tersebut menunjukkan nilai negatif, maka bank akan menambah kekurangan atas prevent sampai dengan batas waktu yang ditetapkan. Kedelapan, setelah batas akhir penambahan prevent SSK melakukan perhitungan hasil clearing kredit nasional, hasil clearing kredit tersebut akan dibukukan ke rekening giro bank ke sistem BIRTGS. Kesembilan, setelah SSK selesai melakukan proses perhitungan clearing kredit secara nasional, KPK dapat mendownload DKE Inward dalam laporan hasil clearing kredit dari SSK. Ke-10, PKL akan mendistribusikan DKE Inward dalam bentuk media elektronik dan laporan hasil clearing kredit kepada peserta yang menggunakan jenis TPK online. Dan yang terakhir ialah setelah SSK selesai melakukan proses perhitungan clearing kredit secara nasional, peserta dengan menggunakan TPK online dapat mendownload DKE Inward dan laporan hasil clearing kredit ke SSK. Selanjutnya yaitu penyelenggara SKNBI. Yang pertama yaitu penyelenggara clearing nasional atau PKN, yaitu unit kerja di kantor pusat Bank Indonesia yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI secara nasional. Yang kedua yaitu penyelenggara clearing lokal atau PKL, yaitu unit kerja di Bank Indonesia dan bank yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk mengelola dan menyelenggarakan SKNBI di suatu wilayah clearing tertentu. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai persyaratan keikutsertaan clearing. Yang pertama, ada bank yang telah mendapat izin dari Menteri Keuangan dan mendapat persetujuan dari Bank Indonesia terlebih dahulu. Kedua, bank tersebut telah memenuhi penilaian sebagai bank yang sehat, baik ditinjau dari bidang administrasi, pimpinan maupun keuangan. Yang ketiga, bank tersebut telah menjalankan usahanya minimal 3 bulan atas izin Menteri Keuangan. Yang keempat, simpanan masyarakat dalam bentuk giro dan kelonggaran tarik kredit yang diberikan oleh kantor tersebut telah mencapai kesekurang-kurangnya 20% dari syarat modal disetor bagi minimum pendirian bank baru di wilayahnya. Yang kelima, bank peserta clearing wajib membuka rekening koran di Bank Indonesia. Keenam, bank yang tidak tercatat sebagai peserta dapat ikut serta secara tidak langsung melalui pengikut sertaannya dengan bank lain atau peserta.
Yang ketujuh, menyetor jaminan clearing sebesar 50% rata-rata kewajiban 20 hari terakhir dikurangi 40% rata-rata tagihan harian 20 hari terakhir. Yang ke-8, bank peserta menentukan anggotanya sebagai wakil tetap pada lembaga-lembaga clearing dan memberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai Bank Indonesia sebagai pelaksana clearing. Clearing diselenggarakan oleh Bank Indonesia antara bank-bank di suatu wilayah clearing yang disebut clearing lokal. Yang dimaksud dengan wilayah clearing ialah suatu lingkungan tertentu yang memungkinkan kantor-kantor tersebut memperhitungkan warga-warganya dalam jadwal clearing yang telah ditentukan. Tempat-tempat yang tidak terdapat Bank Indonesia, penyelenggaraan clearing diserahkan kepada bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Bank yang ditunjuk ini harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain kemampuan administrasi, tenaga pimpinan dan pelaksana, ruangan kantor, peralatan komunikasi, dan lain-lain. Di samping itu, ketentuan khusus bagi bank pelaksana clearing yaitu yang pertama ada kewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan clearing sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kedua, menyampaikan laporan tentang data clearing setiap minggu bersama dengan laporan likuiditas mingguan kepada Bank Indonesia yang membawahi clearing yang bersangkutan. Yang ketiga, untuk mempermudah bank penyelenggara clearing dalam penyediaan uang kartal, maka ditentukan bahwa hasil clearing hal itu dapat diperhitungkan pada rekening bank tersebut pada Bank Indonesia. Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, maka setiap bank diharuskan menjaga kesehatan atau keadaan keuangan agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap bank yang dipilihnya. Masyarakat tentu tidak mau menitipkan uang yang pada bank yang bonaviditasnya sangat diragukan atau pada bank yang kecil. Akan tetapi bank yang kecil dapat memberikan keyakinan pada nasabah, dalam hal ini masyarakat, bahwa walaupun bank kecil namun mampu mengolah keuangan yang dititipkan masyarakat kepada bank yang bersangkutan, sebab banyak kejadian masyarakat sangat dirugikan dengan pelayanan yang terjadi pada bank saat ini. Oleh sebab itu, lewat jasa perbankan, lebih khusus lembaga clearing dapat memberi bantuan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi dagang. Agar memperlancar pelaksanaan clearing, diawasi langsung oleh Bank Indonesia selaku penyelenggaranya.